Bab 1809. Tabib Dewi. Jasper buru-buru menghentikannya. Maaf, mungkin kamu harus bekerja keras lagi. Silahkan kembali dan berkemaslah. 1 jam lagi, kita akan berangkat ke tempat lain. Ada apa? Dewi mengerutkan kening. Jangan-jangan harus ikut dengan kalian menghadiri perjamuan itu. Benar, Jasper mengangguk. Kondisi Tuan tidak stabil. Kami khawatir akan terjadi sesuatu di jalan. Jadi kamu harus ikut. Dewi sedikit kesal, tapi demi uang. Dia dengan enggan setuju. Baiklah. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Jasper memberi isyarat. Sang perawat Kelly, serta 2 pengawal wanita segera menyusul. Tabib Dewi ini sangat ahli dalam pengobatan. Pangeran Willy menatap punggung Dewi, membujuk sambil tersenyum. Sulit menemukan dokter yang begitu jenius. Haruskah kita lebih sopan padanya? Jika aku tidak sopan, mungkin dia sudah mati berapa kali. Lorenzo menggertakkan giginya dengan marah saat memikirkan wanita itu. Pangeran Willy teringat akan Dewi yang pertama kali tiba di istana. Dia sangat berkarakter dan bertindak dengan caranya sendiri. Awalnya, semua orang terkejut dan ingin memperbaiki kebiasaannya. Tapi kemudian, mereka takut padanya dan mau tak mau menurutinya. Ngomong-ngomong, Pangeran, Robin melaporkan dengan hormat. Saya telah mengatur sejumlah orang untuk pergi bersama kita malam ini. Apa Anda ingin memeriksanya? Tidak perlu, Lorenzo menyelanya. Aman atau tidak ada hubungannya dengan jumlah orang. Itu benar, Pangeran Willy juga berkata. Ada Tuan L. Apalagi yang perlu ditakuti? Malam ini adalah perjamuan yang berbahaya. Bagaimana mungkin Pastorico akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus ini? Robin sangat khawatir. Memangnya kenapa dengan perjamuan yang berbahaya? Kata Jasper mengikuti pemikiran tuannya. Apapun yang terjadi, ambil tindakan sesuai dengan situasinya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuat masalah di hadapan tuan kami. Itu benar. Robin mengangguk berulang kali. Aku dapat informasi. Pangeran Willy berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, dikabarkan bahwa beberapa waktu lalu, Pastorico diam-diam pergi ke negara Nusantara untuk mengundang Daniel Wollens, pemimpin grup Wollens, dan ingin bersekutu dengannya untuk menghadapi kita. Tidak yakin. Apa itu benar? Grup Wollens memang memiliki kekuasaan yang tak tergoyahkan di pasar Eropa dan Amerika. Mereka sangat bermoral, dan selalu melakukan bisnis yang benar. Mereka akan memandang rendah industri gelap Pastorico. Selain itu, Daniel baru saja membuka pasar negara Nusantara, dan sekarang sedang fokus mengembangkan industri di negara tersebut. Dia mungkin tidak punya waktu untuk mempedulikan Pastorico. Lorenzo beranggapan begitu. Aku dengar bahwa keluarga Moore dan Wollens bermusuhan, saling berperang satu sama lain beberapa dekade yang lalu. Pastorico mungkin mendengar desas-desus ini, makanya ingin bersekutu dengan Daniel. Mungkinkah Daniel akan bersekutu dengannya demi menghadapi grup Moore? Pangeran Willy bertanya ringan. Pertama-tama, bisnis keluarga Wollens tidak bertentangan dengan keluarga Moore. Mereka fokus pada teknologi, sedangkan kami melakukan biomedis. Tidak saling berhubungan. Kedua, jika Daniel benar-benar ingin bersekutu dengan Pastorico untuk menghadapiku, aku juga tidak takut. Anggap saja lawan bertambah 1. Permainan akan lebih seru. Lorenzo mengatakannya dengan tenang, tidak memikirkannya sama sekali. Pangeran Willy masih khawatir. Dia tahu bahwa meskipun Lorenzo memiliki kemampuan yang kuat, tapi kekuatan keluarga Moore telah berkurang banyak sejak pertikaian keluarga 11 tahun yang lalu. Setidaknya, dalam hal operasi modal dan metode bisnis, grup Moore tidak bisa dibandingkan dengan grup Wollens. Jika Daniel benar-benar bergabung dengan Pastorico, bisnis mereka pasti akan terhambat. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Lorenzo mengetahui apa yang dipikirkan Pangeran Willy. Maaf, Pangeran Willy agak menyesal. Bukannya aku tidak mempercayaimu. Hanya saja, kemampuanku terbatas. Aku telah memberikan segalanya untuk bekerja sama denganmu. Jika ada masalah dengan investasi ini, maka aku tidak akan bisa bangkit lagi. Bab 1810. Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Kesabaran Lorenzo sudah habis. Perjamuan belum dimulai.
Masih sempat untuk menyesalinya sekarang. Pangeran Willy buru-buru menjelaskan. Bukan itu maksudku. Kekayaan tidak datang dengan mudah. Lorenzo berkata dengan datar. Di dunia ini, tidak ada kesuksesan tanpa risiko. Ya, aku tahu. Sebelum Pangeran Willy selesai berbicara, Lorenzo sudah meletakkan gelas anggurnya, berdiri dan pergi. Pangeran Willy buru-buru menghentikannya. Aku memang sedikit khawatir. Justru karena kita adalah rekan dan sahabat, makanya aku berterus terang padamu. Tapi, ini tidak berarti bahwa aku akan memutuskan hubungan kerjasama. Kamu benar. Kesuksesan apapun berisiko. Aku tahu itu. Aku tidak pernah berpikir untuk mundur. Tidak apa-apa. Lorenzo melihat jam tangannya. Kamu masih punya waktu 1 jam untuk mempertimbangkannya. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Pangeran Willy menatap punggungnya dengan ekspresi khawatir. Sifat Tuan L benar-benar. Robin hanya bisa menghela napas. Pangeran, Anda hanya mengungkapkan kekhawatiran Anda. Kenapa sikapnya langsung berubah seperti itu? Diam. Pangeran Willy dengan tegas menegurnya. Robin langsung menundukkan kepalanya. Tidak berani banyak bicara. Sikap L memang angkuh. Aku yang salah bicara. Pangeran Willy merasa malu. Tuan besar dari keluarga Louis Prancis selalu ramah padanya. Tapi dia memilih untuk bekerja sama denganku. Seharusnya aku memanfaatkan kesempatan ini dan tidak berpikir terlalu banyak. Tapi wajar bagi Anda untuk mengungkapkan kekhawatiran Anda. Robin merasa kasihan padanya. Sekarang kalian berada di kapal yang sama. Semua orang harus memikirkan kepentingan bersama. Dia memiliki temperamen yang angkuh, tidak suka dicurigai, dan tidak suka dibandingkan dengan Daniel. Pangeran Willy masih merenung. Kelak, aku harus lebih hati-hati. Anda juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Anda telah melakukannya dengan baik. Robin merasa sedikit kasihan melihat tuannya yang begitu mengintrospeksi diri. Bersiap-siaplah dulu. Kita akan berangkat 1 jam lagi. Desak Pangeran Willy. Baik, Robin segera pergi untuk mempersiapkannya. Oh ya, Pangeran Willy tiba-tiba menghentikannya. Cari kesempatan dan atur agar Dewi satu mobil denganku. Mengerti. Dewi berbaring dengan malas di sofa sambil makan apel. Di ruang tamu kecil, 2 pelayan sedang mengemasi barang bawaannya. Dan Kelly sang perawat juga memeriksa kotak obat berulang kali. Memeriksa secara teliti karena takut ketinggalan sesuatu. Setelah makan apel, semuanya sudah dikemas. Ada petugas di luar yang mengingatkan bahwa sudah hampir waktunya. Dewi hanya bisa bangkit, memakai sepatu dan jaketnya, mengikuti mereka keluar. Melewati koridor, turun dari tangga spiral, melewati aula yang mewah lagi, dan tiba di gerbang istana, di mana antrian panjang mobil sudah menunggu. Lorenzo dan Jasper menaiki mobil Rolls-Royce Limousine. Saat Dewi hendak menaikinya, Robin tiba-tiba berkata dengan hormat, "Tabib Dewi, Pangeran mempersilahkan Anda menaiki mobil kami." Dewi tanpa sadar menoleh ke arah Lorenzo. "Aku sudah minta izin pada Tuan L." Robin berkata sambil tersenyum. Kaki Pangeran sedikit sakit. Ingin meminta Anda untuk memeriksanya. Entah kenapa hati Dewi agak tidak senang. Tapi dia tetap masuk ke mobil Pangeran Willy. Mobil mulai melaju perlahan. Lorenzo bersandar di kursi. Melihat dokumen di tablet. Jasper seperti memikirkan sesuatu dan berkata, "Aneh, mereka tampaknya sangat tertarik dengan Tabib Dewi." Lorenzo menjawab dengan datar. "Apa maksudmu? Saat Anda sedang tidur tadi malam, Robin terus bertanya padaku tentang Tabib Dewi, kemudian memintanya untuk memeriksa Pangeran. Bukankah itu wajar?" Lorenzo tidak sependapat dengannya. "Tuan, Anda benar-benar tidak tertarik dengan tabib ini ya?" Jasper menghela napas. "Kalau tidak, dengan penglihatan Anda, pasti akan menemukan ada yang tidak beres." Lorenzo menatapnya. Bab 1811. Tabib Dewi hanyalah seorang dokter biasa. Dia hanya memberikan pengarahan pada Pangeran, bahkan tidak mengobatinya. Kenapa Pangeran malah mengundangnya ikut makan siang? Dan selama makan siang, Pangeran terus menatapnya, dan terus membelanya. Selain itu, penyakit kaki Pangeran adalah penyakit lama. Tidak mungkin disembuhkan dalam waktu singkat. Lagi pula, sudah diperiksa tadi malam. Sekarang sakit lagi.
dan memintanya untuk ke sana. Untuk apa? Ini jelas mencari kesempatan untuk berduaan dengannya. Setelah Jasper menganalisis, Lorenzo sedikit mengangguk. Sepertinya begitu. Lalu jelaskan, kenapa Willy harus seperti itu? Ini, untuk sesaat. Jasper tidak bisa menjawabnya. Willy bertindak seperti itu. Kesulitan atau masalah apa yang bisa ditimbulkan pada kita? Lorenzo bertanya lagi. Kurasa tidak ada. Jasper menggelengkan kepalanya. Karena seorang dokter, dengan syarat tidak mempengaruhi pengobatan Anda, sekalian melakukan pemeriksaan pada pangeran, itu juga tidak masalah. Berarti tidak ada masalah. Lorenzo terus membaca dokumen, tidak berbicara lagi. Tapi, Jasper mengerti apa yang dia maksud. Selama masalah ini tidak mempengaruhinya, mengapa repot-repot menyelidikinya? Melihat sikap acuh tak acuh Lorenzo, Jasper menghela napas lega. Sepertinya, Tuan tidak memiliki pemikiran pada wanita itu. Ini bagus. Ini bagus. Oh ya, Lorenzo tiba-tiba teringat sesuatu. Memainkan kalung salib emas hitam di lehernya. Dan bertanya, dia, apa ada kabar? Aku baru akan melaporkan hal ini pada Anda. Jeff buru-buru berkata, aku menemukan rekaman pemantauan rumah sakit Mayo. Dan tidak menemukan bahwa gadis itu pernah ke rumah sakit. Lalu, menyuruh orang mencari mobil sport yang dibajaknya, mengambil rekaman kamera dashboard, dan menemukan bahwa setelah dia keluar dari Casino Flames, dia pergi ke sebuah mall. Aku sudah mengambil rekaman pemantauan mall selama periode waktu itu, dan menyuruh orang menganalisis per layar monitor. Seharusnya dapat segera menemukan keberadaannya. Kamu pergi selidiki sendiri, perintah Lorenzo. Tuan mungkin berharap bisa menemukannya sebelum kembali ke negara Emron kan? Jasper mengetahui pemikiran Lorenzo. Dengan begitu, bisa kembali bersamanya. Lorenzo sedikit mengangkat sudut bibirnya. Secepatnya, ini adalah hal terpenting saat ini. Mengerti. Jeff segera melaksanakannya. Yang paling penting adalah menetralkan racun dulu dan sembuhkan penyakit Anda. Jasper agak cemas. Jika masalah ini tidak terselesaikan, kita tidak akan bisa tenang. Kenapa kamu berisik sekali? Lorenzo mengerutkan kening tidak senang. Baik, Jasper menundukkan kepalanya. Tidak berani berbicara lagi. Semoga bisa cepat sembuh. Kalau sudah sembuh, biarkan tabib sombong itu pergi. Jeff tiba-tiba berkata, mencegahnya mengambil keuntungan dari tuan kita. Lorenzo sedikit terkejut, mengangkat kepalanya dan bertanya, keuntungan apa? Apa maksudmu? Jeff tiba-tiba panik. Dia lupa bahwa ketika Dewi memberi Tuan obat 2 kali dengan mulutnya, Tuan sepertinya tidak sadarkan diri dan sama sekali tidak mengetahuinya. Jasper mengerutkan kening, menatapnya dan memarahinya dalam hati. Awalnya, tidak apa-apa jika Tuan tidak mengetahuinya. Tapi sekarang Tuan tahu, akan menimbulkan keributan lagi. Apa yang terjadi? Lorenzo meletakkan tabletnya dan bertanya dengan dingin. Katakan, Tuan. Tenanglah. Jasper buru-buru membujuk. Sebenarnya, juga bukan mengambil keuntungan. Tabib Dewi juga terdesak. Benar. Situasi saat itu, Jeff si bodoh ini, mulai menceritakan secara spesifik situasi saat itu. Dan menambahkan di akhir, saat itu, Anda tidak dapat menelan obat dan situasinya mendesak. Tabib Dewi juga tidak punya cara lain. Pada saat ini, wajah Lorenzo sangat muram. Sorot matanya sangat dingin, seperti ingin membunuh orang. Jika pertama kali di kolam air panas, dia memang tidak sengaja terjatuh ke pelukannya, menciumnya, dan mengambil ciuman pertamanya. Tapi selanjutnya 2 kali memberi obat, jelas merupakan perencanaan dengan niat buruk. Bab 1812. Di sisi belakang, di dalam mobil Lincoln Limousine, Dewi bersin 2 kali, mengusap hidungnya, mengerutkan kening dan berkata, apa ada yang membicarakanku? Kamu baik-baik saja? Pangeran Willy bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, Dewi menggelengkan kepalanya. Oh ya, kenapa kamu mencariku? Aku ingin berduaan denganmu. Pangeran Willy memandangnya dengan lembut. Dewi, ketika penyakit El sudah sembuh, aku akan menemanimu kembali ke negara Nusantara. Tidak ada gunanya juga kamu kembali bersamaku. Dewi keceplosan. Kakimu ini, harus perlahan-lahan mencari cara untuk mengobatinya.
Tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Aku tahu. Pangeran Willy mengangguk. Aku kembali bersamamu bukan untuk menyembuhkan kakiku, tapi khawatir akan cedera kepalamu. Jika terjadi sesuatu lagi di jalan, tidak perlu. Dewi langsung menyelanya. Aku suka sendirian, tidak suka diikuti. Dia selalu berbicara begitu dingin dan langsung pada intinya. Tidak pernah bertele-tele. Terakhir kali kamu kembali saat naik pelayaran sendirian. Sesuatu terjadi. Pangeran Willy memandang dengan cemas. Aku mengundangmu datang, maka harus bertanggung jawab atas keselamatanmu. Kamu sungguh berisik. Kesabaran Dewi mulai habis. Pangeran Willy tidak punya pilihan selain mengubah topik pembicaraan. Baiklah, jangan bahas ini. Tadi siang kamu hanya makan sedikit. Aku menyuruh orang menyiapkan makanan favoritmu. Sambil mengutarakannya, Pangeran Willy menyuruh orang untuk menyajikan makan siang. Ketika Dewi melihat makanan, matanya langsung bersinar. Dia melepas maskernya dan mulai makan. Setidaknya di depan Pangeran Willy, dia tidak perlu menyembunyikan wajahnya. Pangeran Willy memandangnya dengan penuh perhatian. Kadang-kadang menuangkan air ke dalamnya, dan kadang-kadang memberinya tisu. Dewi sama sekali tidak mempedulikan detail kecil ini. Setelah makan, Dewi berjongkok dengan puas dan bersandar malas di kursi. Aku mau tidur siang. Jangan ganggu aku. Tidurlah dengan tenang. Pangeran Willy memberi isyarat. Seorang pelayan buru-buru melangkah maju, menurunkan kursi untuknya. Aku melihatmu jauh lebih perhatian daripada orang kaku itu. Dewi menyandarkan badannya dan mulai mendengkur dalam sekejap mata. Hati Pangeran Willy sangat bahagia. Ini juga bisa dianggap sebagai semacam penilaian. Robin tersenyum dan menghela nafas. Tabib dewa masih sama, tidak berperasaan. Dia adalah dia, berbeda dari yang lain. Pangeran Willy bersandar di kursi dan hanya menonton, seperti mengagumi sebuah lukisan. Benar, tabib dewa benar-benar berbeda dari para wanita bangsawan munafik itu. Robin tahu apa yang dipikirkan Pangeran Willy. Dia selalu begitu sederhana, mengatakan dan melakukan apa yang dia pikirkan. Tidak pernah bertele-tele, dan juga tidak memainkan trik apapun. Ya, saat bersamanya, saya tidak perlu waspada ataupun khawatir. Santai dan nyaman. Pangeran Willy menghela napas dalam-dalam. Hanya dia yang bisa memberiku perasaan ini. Nyonya juga menyukainya, Robin berkata sambil tersenyum. Terakhir kali, Nyonya juga mengatakan bahwa jika tabib dewa bisa menyembuhkan kaki Anda, dia akan mempertimbangkannya. Tidak peduli apakah kakiku bisa disembuhkan atau tidak, aku tetap akan menikahinya. Pangeran Willy menatap Dewi dalam-dalam, mengungkapkannya dengan sangat tegas. Tapi, Nyonya bilang, sudahlah. Pangeran Willy menyela Robin. Aku akan memutuskan sendiri masalah ini. Baiklah, Robin tidak berani berbicara lagi. Mobil terus melaju. Dewi tertidur dengan nyenyak. Sekitar 2 jam perjalanan, rombongan mobil memasuki sebuah taman dan berhenti di depan sebuah villa. Dewi dibangunkan oleh pelayan, tapi ia masih sangat nyenyak. Dia pun mengeluhkan badannya dan terus tidur. Selimut di tubuhnya jatuh ke bawah. Pangeran Willy mendorong kursi rodanya, mengambil selimut untuk menutupinya, dan menepuk punggungnya dengan ringan. Tindakan ini benar-benar alami, seperti sebuah kebiasaan. Dia tiba-tiba merasakan ada mata yang melihat dari belakang. Dia menoleh ke belakang. Lorenzo berdiri sambil membuka mata, menatap mereka dengan dingin. Bab 1813. Tuan L. Robin menyapa dengan hormat. Tabib Dewi tertidur. Kami akan segera datang. Lorenzo tidak berbicara, berbalik dan pergi. Bangunkan dia, Jasper berkata dengan nada rendah. Tuan masih demam. Dia harus memeriksanya nanti. Baiklah, aku akan menyuruh pelayan untuk segera membangunkannya. Robin mengangguk dengan cepat. Jasper buru-buru mengejar langkah Lorenzo. Di belakang, Robin menyampaikan dan berkata pada Pangeran Willy. Pangeran, Tuan L sepertinya sedikit tidak senang. Dia selalu seperti itu. Seharusnya tidak mengingatkan pada siapapun. Pangeran Willy tidak peduli. Tapi dia tetap membangunkan Dewi. Dewi, Dewi. Dewi terbangun sambil mengedipkan matanya, dan berkata dengan rasa kantuk. Sudah sampai. Ya, sudah sampai. Pangeran Willy menatap dengan lembut. Dewi duduk, mengenakan masker,
bersiap untuk mengganti sepatunya dan turun dari mobil. Dewi, ketika sampai di kamar nanti, jangan kemana-mana. Jika tidak ingin menghadiri perjamuan, tidak perlu hadir. Pangeran Willy mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Dewi bertanya dengan curiga. Kenapa? Tempat apa ini? Ini adalah rumah seorang pejabat dari negara Maple. Dia sebagai perantara, memilih tempat ini dan mengundang kita dengan tujuan untuk berdamai. Malam ini, El akan bernegosiasi dengan Pastorico di perjamuan. Meskipun ada pejabat itu sebagai perantara, tidak akan menimbulkan masalah besar secara terang-terangan. Namun tidak ada yang tahu apakah dia akan melakukan sesuatu di belakang. Ada banyak pengawal di sekitarku dan El, tapi aku mengkhawatirkanmu. Pangeran Willy secara singkat menjelaskan permasalahan. Meskipun sekarang semua orang tidak mengetahui identitasmu, tapi jika terungkap, mungkin akan membahayakanmu. Oh, mengerti. Meskipun Dewi tidak mengingat banyak hal, namun ia juga mengerti apa keuntungan dan kerugiannya. Lorenzo dan Pangeran Willy sulit menghadapinya, tapi dia belum tentu. Oleh karena itu, jika ingin membereskan Lorenzo dan Pangeran Willy, mereka dapat menyerangnya secara langsung. Dan juga, Pangeran Willy menyerahkan sebuah kertas pada Dewi. Brandon terus mencarimu. Hubungi dia secepatnya. Brandon, Dewi tercengang. Merasa namanya begitu familiar. Hubungi dia. Dan kamu akan tahu siapa dia. Juga akan tahu siapa dirimu. Pangeran Willy berharap Dewi bisa segera mengingat identitas dirinya. Dengan begitu, ia juga bisa mengingat kenangan mereka. Oke, terima kasih. Dewi mengambil kertas itu, memakai sepatunya, dan turun dari mobil. Tabib Dewi, Tuan sedang menunggumu. Silahkan. Kelly dan dua pengawal wanita telah menunggu Dewi di luar. Dewi memakai maskernya dan mengikuti mereka masuk ke villa. Di belakangnya, Robin dan pengikutnya membantu Pangeran Willy turun dari mobil. Penanggung jawab villa menyambut mereka dengan hangat. Dewi mengikuti Kelly dan yang lainnya ke lantai 3, datang ke kamar tamu, lalu pergi ke kamar utama di sebelah untuk menemui Lorenzo. Lorenzo sedang duduk di sofa, membaca dokumen. Cahaya bersinar di wajahnya, membuatnya tampak lebih dingin. Tuan, Tabib Dewi sudah datang. Jasper melaporkan. Berapa suhu tubuhmu sekarang? Dewi bertanya sambil merapikan kotak obat. Baru saja diukur. 38,3 Celcius. Jasper berkata dengan cemas. Masih ada 2 jam sebelum perjamuan dimulai. Apa ada obat yang bisa menurunkan demam Tuan lebih cepat? Dewi tidak berbicara. Hanya mendekati dan menyentuh dahi Lorenzo yang sangat panas. Lorenzo menepis tangannya dan diperingatkan dengan dingin. Jangan sentuh aku. Apa yang kamu inginkan? Dewi mengerutkan keningnya. Kalau aku tidak menyentuhmu, bagaimana aku tahu? Lorenzo tampak membencinya. Dia tidak mempermasalahkan masalah memberi obat itu, karena masih membutuhkannya. Tapi, bukan berarti dia bisa menerima kedekatannya. Dasar gila. Dewi mengambil termometer dan mengukur dahi. Tindakannya sangat kasar dan nada bicaranya juga dingin. Buka baju. Ganti obat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.